Bab ketiga dalam kelas 7 ini adalah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, Mr. Muhammad Yamin menyatakan rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang ke kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan berkebudayaan. Kita beribu-ribu tahun umurnya. Dengan kedalaman pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan, para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai konstitusi negara dan hukum dasar negara. Tata penyelenggaraan negara dan bernegara mesti didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sebagai warga negara, sudah semestinya kamu memahami konstitusi negara. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konstitusi bagi warga negara Indonesia mesti dimulai sejak muda. Nah, kita akan membahas tentang istilah konstitusi dalam beberapa bahasa. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris. Constitution. Dalam bahasa Belanda. Konstitusi. Nah, sekarang adalah dalam bahasa Jerman. Konstitution. Dan terakhir adalah dalam bahasa Latin. Constitutio. Yang semuanya adalah bermakna undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, kita akan melihat jenis konstitusi berdasarkan wujudnya. Dilihat dari wujudnya, konstitusi ini terbagi atas dua, yaitu konstitusi tertulis, aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nah, jenis yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis, disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, ini kita melihat dari jenis konstitusi berdasarkan wujudnya. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis konstitusi dan dilihat dari apanya dulu, begitu ya. Misalkan ada yang dilihat dari ruang lingkupnya, ada yang dilihat dari tingkatannya, dan lain-lain. Nah, yang ini Ibu sedang membahas tentang jenis konstitusi berdasarkan wujudnya ya. Silahkan kalian hafalkan baik-baik. Sekarang kita menuju kepada jenis konstitusi pertama, yaitu konstitusi tertulis. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, negara Republik Indonesia ini menganut sistem konstitusi tertulis. Begitu. Kenapa? Karena hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, begitu ya. Sekarang kita melihat sifat dari konstitusi tertulis ini. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Kedua, memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan. Yang ketiga, mengikat baik pemerintah, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduknya.
sekarang menuju sifat konstitusi tertulis yang keempat. Menjadi alat kontrol dan alat pengecek untuk peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Maksudnya bagaimana, Bu? Yaitu dalam hierarkinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Nah, tingkatan yang kedua adalah TAP MPR. Nanti tingkatan ketiga adalah undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama-sama dengan Presiden dan selanjutnya ke bawahnya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah alat kontrol bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi semua peraturan-peraturan di bawahnya harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu ya. Sekarang kita lihat sifat konstitusi yang kelima, yaitu dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan di bawahnya. Tadi disebutkan sebagai alat kontrol. Yang kelima adalah jelas karena dia adalah tertinggi, maka dia disebut sebagai dasar dan sumber hukum bagi seluruh peraturan di negeri ini atau perundang-undangan yang dibuat di bawahnya di negara Indonesia ini. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita akan membahas tentang contoh konstitusi tidak tertulis, konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, pengambilan keputusan di MPR yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum hari kemerdekaan Indonesia di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang. Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Dan sebenarnya ada beberapa lagi yang bisa kita jadikan contoh sebagai konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia ya. Kalian bisa cari sendiri dan kemudian menyebutkan lagi, begitu ya. Sekarang kita akan menuju kepada materi selanjutnya, yaitu pengertian Undang-Undang Dasar menurut ahli yang bernama E.C. Wade. Nah, dalam Constitutional Law, bahwa Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Dari paparan materi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham konstitusionalisme dan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pengertian konstitusi lainnya adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut seorang ahli lagi yang bernama Jimli Asidik, menyatakan bahwa konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum,
Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bisa dipahami ya? Jadi pernyataan dari Jim Lee Asidik ini adalah penegasan bahwa konstitusi ini adalah suatu undang-undang yang sangat istimewa karena sebagai hukum dasar yang tinggi dan fundamental, begitu ya. Kita menuju kepada sejarah naskah Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jim Lee Asidik, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Jadi pada saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan yang akan dibentuk. Nah, dalam persidangan ini dibentuklah panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian kita akan melihat perjalanan dari sidang kedua BPUPKI ini, yaitu pada tanggal 13 Juli 1945. Jadi pada saat itu panitia kecil berhasil membahas beberapa hal penting, yaitu tentang ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, kemudian sebutan MPR, membentuk panitia penghalus bahasa. Kemudian kita akan melihat jalannya sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Jadi pada sidang ini agendanya adalah pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Insinyur Soekarno, memberikan paparan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan ya dari Muhammad Hatta. Dan kemudian lebih lanjut, Mr. Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya ya terhadap naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi pada penjelasannya kala itu Mr. Supomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Ini termaktub atau tertulis pada buku Sekretariat Negara Indonesia 1995 halaman 264. Nah, kemudian kita membahas atau membahas lebih lanjut ya sidang BPUPKI kedua ini pada tanggal 16 Juli 1945, di mana naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat oleh para anggota sidang BPUPKI kedua ini. Jadi pada saat itu Undang-Undang Dasar dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Demikian, terima kasih paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.